Kak, buat video tutor cek online PKH dong, dan cara membedakan keluar apa belum. Please, oke, langsung saja ya. Di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara untuk cek online penerima bantuan sosial. Bukan cuma PKH, tapi juga penerima BPNT, PKH, dan juga PBI JKN atau BPJS Kesehatan. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media. Serta klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Kali ini kita menggunakan aplikasi Cek Bansos ya untuk ngecek penerima bantuan sosial apakah menerima atau tidak. Nah, karena ini sebenarnya ada dua cara. Yang satu itu bisa melalui websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Tapi kali ini kita menggunakan aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi Cek Bansos ini terdapat kolom-kolom seperti ini. Ada kolom BPNT, yang mana BPNT ini adalah bantuan pangan non-tunai program sembako yang selama ini diterima berupa sembako yang ditukarkan di agen Iwarong. Dan beberapa bulan belakangan ini itu cairnya lewat kantor pos berupa tunai. Nah, sedangkan untuk PKH ini sendiri, ini adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan yang selama ini juga berjalan sudah sejak tahun 2007 kemarin. Sedangkan untuk PBIJK ini atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, ini itu adalah BPJS Kesehatan yang diterima selama ini berupa Kartu Indonesia Sehat. Sekarang kita coba masuk ke halaman ini ya, halaman Cek Bansos yang bagian saya lingkari ini. Nah, caranya cukup mudah, tinggal langsung klik aja halaman tersebut, lalu kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa langsung isi nama provinsi tempat teman-teman tinggal. Kemudian di berikutnya nama kabupaten dan nama kecamatan serta nama kelurahan atau desa tempat tinggal. Lalu isi nama sesuai dengan KTP, harus sama persis ya, jangan sampai ada yang beda sama sekali. Contohnya di sini saya akan coba mencari nama salah satu KPM saya. Ini namanya Ibu Maru Mama, jadi spasinya itu harus sama persis ya. Nah, kemudian klik cari data, akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini ada kolom BPNT, BST, PKH, dan juga PBI. Tapi sebelum Anda fokus pada kolom-kolom BPNT, BST, PKH, dan juga PBI ini, pastikan namanya di sini itu harus sama persis dulu ya, sesuai dengan KTP-nya yang aktif. Kemudian dipastikan lagi setelah namanya sudah sama persis umurnya. Karena terkadang di dalam satu desa atau kelurahan itu ada nama yang sama persis tapi umurnya berbeda. Jadi pastikan patokannya ke umur. Pastikan namanya sudah sama dan juga umurnya sudah sesuai dengan KTP. Lalu kemudian di sini ada BPNT. Kalau BPNT ini di sini statusnya periode April-Juni 2022, berarti ini berada di periode sekarang. Sekarang kan kita berada di bulan Mei ya. Jadi itu artinya untuk BPNT-nya itu aktif dan sudah cair kemarin lewat kantor pos yang diterima berbarengan dengan BLT minyak goreng. Berikutnya di sini ada BST. BST di sini statusnya strip, periodenya juga kosong ya, dan itu artinya dia nggak menerima BST lagi karena memang untuk program BST ini untuk sementara ditiadakan terlebih dahulu. Yang aktif sekarang ini hanya BPNT, PKH, dan juga PBI. Nah, berikutnya di sini ada kolom PKH. PKH-nya di sini statusnya ya dan periodenya 2022 triwulan 2. Itu artinya triwulan 2 itu masuk di periode bulan April, Mei, dan Juni ya. Nah, kalau di sini statusnya triwulan 2 itu artinya PKH-nya itu cair. Dan emang benar setelah dikonfirmasi Ibu Marumamanya ini untuk PKH tahap 2-nya itu sudah cair di bulan April kemarin. Karena untuk PKH tahap 2 ini berada di periode bulan April, Mei, dan Juni. Berikutnya untuk PBI. PBI ini statusnya ya dan periodenya Mei 2022, yang itu artinya untuk PBI-nya atau BPJS Kesehatannya Ibu Marumama ini sekarang aktif sampai dengan bulan Mei ini karena bulan Mei ini sudah dibayarkan oleh pemerintah.
Selanjutnya kita coba nama yang lainnya atau KPM yang lainnya, karena walaupun satu aplikasi seperti ini, kita itu bisa ngecek penerima bantuan sosial yang lainnya. Jadi cukup satu aja yang download, sudah bisa ikut ngecek untuk KPM-KPM yang lainnya. Nah, setelah itu caranya seperti biasa, masukkan nama lalu menu pencarian. Nah, pastikan namanya sudah sama persis dengan KTP dan juga umurnya harus sama persis dengan KTP. Lalu kita masuk untuk mencari di kolom BPNT ini. Nah, untuk BPNT ini statusnya strip dan periodenya April Juni 2022. Dan itu artinya kemarin itu untuk BPNT-nya cair lewat kantor pos berupa uang tunai di periode April sampai dengan Juni. Sedangkan untuk PKH-nya sendiri ini statusnya ya, tapi periodenya ini nih, periode Oktober sampai dengan Desember 2021. Dan itu artinya kalau di sini periodenya Oktober Desember 2021 atau bukan di bulan yang berjalan sekarang, artinya itu datanya terakhir dinyatakan layak menerima bantuan sosial atau bantuan sosialnya terakhir cair pada bulan ini nih, pada tahun 2021 di periode bulan ini. Berikutnya untuk kolom PBI atau BPJS kesehatannya, di sini statusnya ya dan periodenya Mei 2022 juga, dan itu artinya untuk BPJS kesehatannya aktif. Berikutnya saya akan mencoba untuk mencari nama lain lagi yang mana ini itu bukan penerima PKH ya, tapi orang tuanya menerima PKH. Nah, ini ada atas nama Terika, umurnya 25 tahun, dan di sini untuk BPNT-nya statusnya strip, periodenya juga kosong, BST-nya juga sama, dan untuk PKH di sini statusnya ya, tapi periodenya kosong. Nah, ini nih artinya Terika ini orang tuanya yang menerima PKH atau orang yang ada di dalam satu kartu keluarga dengan dia itu menerima PKH. Nah, biasanya itu statusnya ART ya kalau kita ceknya di aplikasi di websitenya Cek Bansos, tapi berhubung karena ini aplikasi Cek Bansos jadi dia tampilannya beda dengan yang website Cek Bansos itu. Tapi untuk akurasi datanya itu tetap sama karena semuanya acuannya itu berawal atau berdasarkan SP2D yang terbit, barulah kemudian datanya diupdate di aplikasi Cek Bansos atau di website Cek Bansos. Selanjutnya kita akan mencari nama lain lagi. Contohnya ya, di sini namanya Nita. Nah, berhubung karena Nita ini kan itu ada banyak ya. Jadi di sini hanya contoh aja saya perlihatkan. Nah, di sini Hanita ada, Selva Alfionita ada, Anita ada. Jadi harus kalau mencari itu namanya sama persis dan juga umurnya sama persis sesuai dengan yang ada di KTP. Karena takutnya nanti Anda itu salah orang ngecek namanya mirip-mirip, ngecek namanya dia menerima, terus Anda itu ngerasa nggak menerima bantuan sosial selama ini. Padahal pada saat dicek di aplikasi Cek Bansos memang ternyata bukan nama Anda, hanya mirip-mirip aja. Jadi harus betul-betul dipastikan namanya dan juga umurnya. Di scroll-scroll aja ke bawah. Berikutnya kita akan mencoba mencari nama lain lagi. Ini adalah salah satu KPM saya yang mana bantuan sosial PKH dan juga BPNT-nya pada tahap 1 periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022 kemarin itu cair PKH-nya dan juga BPNT-nya. Tapi untuk di bulan ini atau di periode bulan April sampai dengan Juni atau tahap 2 ini, entah itu PKH dan BPNT, kedua-duanya belum ada masuk. Jadi belum menerima bantuan sosial di tahap 2-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama untuk di BPNT itu statusnya strip dan periodenya Januari-Maret 2022, yang itu artinya berada di tahap 1 kemarin. Dan untuk PKH-nya statusnya ya dan juga di periode PKH tahap 1 2022, sedangkan untuk
tahap 2-nya itu belum ada masuk. Nah, sekarang ini kan di bulan April sampai dengan Juni kita berada di periode tahap 2. Tapi ini belum bisa dipastikan bahwa bantuan sosial BPNT dan PKH-nya tidak masuk ya untuk tahap 2 ini, karena untuk periode tahap 2 itu kan dari April sampai dengan Juni. Nah, sedangkan saat ini nih kita masih berada di akhir bulan Mei, berarti masih ada kesempatan untuk menunggu sekitar sebulanan lagi, kecuali nanti sudah berada di akhir bulan Juni tapi PKH dan BPNT-nya juga belum masuk, itu baru bisa dipastikan bahwa KPM ini ada yang bermasalah nih pada datanya dan perlu untuk ditindaklanjuti. Baiklah, sebelum menutup video ini, sekaligus di sini saya akan memberitahukan cara untuk download aplikasi Cek Bansosnya. Caranya cukup mudah, tinggal masuk ke Play Store, lalu kemudian cari di sini Cek Bansos. Nah, setelah itu pastikan di sini nama providernya itu adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Jangan sampai nama providernya itu lain, karena takutnya saja ada yang menduplikasi untuk aplikasi ini. Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu. Setelah itu langsung klik install aja, karena di sini saya sudah terinstall. Jadi muncul menu buka. Nah, setelah dibuka nanti ada menu-menu seperti ini, pilihan untuk login atau buat akun terlebih dahulu. Jadi biasanya memang langkah di awal setelah di-download aplikasinya itu kita terlebih dahulu harus membuat akun dulu. Setelah kita membuat akun itu akan diverifikasi, memang akan ada dimintai data-data pribadi seperti KTP ya, tapi itu aman selagi itu nama providernya, pemilik aplikasinya adalah Kementerian Sosial. Jadi jangan ragu untuk memberikan data-data pribadi di sini, karena insya Allah itu akan aman. Lalu kemudian ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, biasanya data kita akan diverifikasi terlebih dahulu. Itu ada beberapa orang yang memakan waktu yang cukup lama, ada juga yang cepat. Kalau saya kemarin sih kurang lebih sebulan ya, baru selesai diverifikasi, barulah kemudian saya bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos ini. Tapi mohon bersabar aja ya, kalau memang ada yang lebih dari sebulan atau bahkan ada yang lebih dari 3 bulan. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.